Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian dengan cara fermentasi dan destilasi. Saat ini, minuman beralkohol dengan berbagai jenis seperti wine, tequila, dan bir dapat ditemukan di pasaran dan dijual dengan aturan yang cukup ketat. Mengingat konsumsinya yang dapat menurunkan kesadaran dan memiliki dampak pada kesehatan, DPR RI pun merasa perlu membuat undang-undang yang mengatur tentang peredaran minuman ini. Pada tahun 2021, RUU Minol kembali masuk ke dalam prolegnas prioritas atau daftar undang-undang prioritas. Artinya, Badan Legislasi akan berusaha merampungkan rancangan undang-undang ini segera di tahun 2021. Menoleh ke belakang, pembahasan rancangan undang-undang ini berlangsung panjang, berliku, dan memicu kontroversi di masyarakat. Salah satu poin yang panjang diperdebatkan ialah penggunaan kata larangan atau pengaturan dan pengendalian sebagai judul rancangan undang-undang. Pada tahun 2018 silam, pemerintah kerap absen dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Padahal, DPR RI bahkan membentuk pansus atau panitia khusus untuk belit minol. Pertanyaan besar pun muncul menghiasi rancangan undang-undang ini, yaitu apakah ada benturan dengan kepentingan politik atau bisnis yang membuat perjalanan rancangan undang-undang ini tidak berjalan mulus. Agar tidak menjadi bola liar di masyarakat, tim Suara Dapil berkunjung langsung ke Bali dan menemui I. Nyoman Parta, salah satu anggota DPR RI dan badan legislasi yang dikenal tegas saat membahas rancangan undang-undang tersebut. Ia melihat minuman beralkohol tradisional merupakan warisan yang memiliki nilai jual dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Untuk itu Nyoman berharap rancangan undang-undang minol dapat hadir untuk mengakomodasi serta melindungi potensi UMKM pengrajin minol. Ya, karena memang persoalan negara ini tidak pernah jelas mengatur tentang posisi minuman beralkohol, termasuk juga perdebatannya hari ini di Senayan antara dilarang dengan diatur. Kami juga tidak setuju minuman beralkohol ini dilarang, karena secara nyata ada yang membutuhkan, secara nyata ada yang hidup, dan apalagi Bali sebagai daerah wisatawan, memang ada segmen wisatawan tertentu memang suka dengan minuman-minuman destilasi dan fermentasi. Itu. Jadi ini kalau dikelola dengan baik, sesungguhnya minuman beralkohol tradisional ini akan membawa kesejahteraan. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa jejak minuman beralkohol tradisional di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan tersebar di beberapa daerah. Sebut saja Sopi dari Nusa Tenggara Timur, Tuak dari Sumatera Utara, dan Arak Bali. Tim Suara Dapil pun mengunjungi salah satu pengrajin minol tradisional di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali. Salah satu lokasi produksi arak Bali yang terkenal di desa tersebut bernama Labasari Pawon Warisan Budaya. Bahan baku dari arak produksi kami ini adalah berbahan baku 100% murni dari air nira kelapa, air nira ental, dan air nira enau. Untuk mempertahankan orisinalitasnya, pembuatan arak di tempat ini melalui proses fermentasi dan destilasi dengan bahan bakar organik. Tak hanya produksi, untuk mendukung pemasaran arak Bali dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, Iwayan Setiawan, pengrajin arak di Labasari, juga menghadirkan koperasi sebagai tempat penjualan produknya. Ini kan mau ada RUU yang akan membahas mengenai minuman beralkohol. Nah, ini harapan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai RUU ini seperti apa? Begini ya, kami perajin sebenarnya setuju dengan balag RUU pelarangan minuman beralkohol itu. Kami setuju, tetapi setujunya kami bukan untuk melarang, bukan untuk dilarang, tapi kami setuju untuk diatur ditata kelola yang benar, sehingga kami juga rakyat ini punya kesempatan untuk mendapatkan nilai lebih. Jadi pada intinya sebenarnya kami dengan semangat kebangsaan, kebersamaan, kami positive thinking, kami setuju dengan pengaturan. Soal pelarangan, ya mohonlah
dipertimbangkan kembali keberadaan kami para pengrajin arak yang tersebar hampir dari Sabang sampai Merauke ini. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Keberadaan arak Bali diyakini mampu mendukung pariwisata di Pulau Dewata karena arak berpotensi menjadi ikon produk UMKM. Pemprov Bali pun telah menerbitkan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali yang diharapkan dapat memperkuat dan memberdayakan perajin arak Bali. Dengan lahirnya peraturan tersebut, bukan hal yang sulit saat ini untuk menjumpai warung-warung yang menjual arak. Tak hanya itu, dengan inovasi yang berkembang di Bali, saat ini banyak varian dan liker arak yang disesuaikan dengan selera wisatawan mancanegara. Biasanya dapat berapa kalau dari jualan arak? Kalau awal-awalnya sih kadang ada yang beli, kadang yang enggak. Terus meningkatnya itu sejak dari 2020 bulan Agustus. Dulu waktu pertama buka karena masih ada support dari teman-teman juga sesama pebisnis usaha kecil, itu lumayan sih dapatnya. Ini biasanya dapat araknya dari mana? Ngolah sendiri atau gimana? Gini, ini saya bahan pokoknya itu arak. Saya ambil tuh di Sidemen, di Karangasem Sidemen. Terus di rumah itu saya olah lagi, saya infuse pakai buah. Nah itu ada yang buah salak, ada yang apel, ada raspberry, ada juga nih yang baru sekarang itu mix fruit dia. Itu benar pure buah tanpa jus, tanpa gula, benar buah semua. Jadi kalau misalnya nanti ada rancangan undang-undang itu pengennya yang seperti apa sih undang-undangnya? Yang mengatur kah atau yang melarang secara ketat atau mengatur secara ketat atau gimana harapannya sebagai penjual? Harapan sebagai penjual sih undang-undang ini nanti mengatur untuk jual beli minuman beralkohol di Bali, khususnya arak itu bakalan kayak gimana, regulasinya juga kayak gimana. Nanti kita sebagai penjual atau petani diberikan sosialisasi yang benar-benar bahwa kita tahu ada batasannya kayak cuma segini atau gimana, nggak boleh menjual misalkan dengan kadar alkohol lebih dari segini nggak bisa, atau kriteria araknya juga harus ada kriteria tertentu biar nggak sembarangan. Kan takutnya juga nanti kalau dibiarkan begitu saja ada arak campuran, oplosan atau metanol, itu yang berbahaya juga. Makanya kalau diatur saya mendukung. Geliat arak Bali sebagai salah satu primadona UMKM di Bali amat didukung oleh Nyoman Parta. Sebab selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, tumbuhnya usaha ultra mikro arak Bali di desa-desa diharapkan mampu mengangkat potensi sumber daya alam khas dari desa tersebut, serta mengimplementasikan ekonomi berbasis kerakyatan. Ya, UMKM dan ultra mikro, ketika di daerahnya nyata-nyata yang bisa tumbuh adalah lontar, ketika di daerahnya yang bisa tumbuh adalah aren, ketika nyata-nyata seperti di tempat ini yang bisa tumbuh adalah kelapa. Nah, agar buah kelapa itu memiliki nilai lebih, ya prosesnya dibuatkan arak agar mendapatkan uang secara ekonomis lebih banyak. Untuk mengakhiri penelusuran, tim Suara Dapil bersama Inyoman Parta pun singgah di Desa Talaga Tawang, Kabupaten Karangasem, Bali. Desa ini merupakan lahan subur bagi pohon lontar dan kelapa, sekaligus tempat produksi arak Bali yang masih menggunakan teknik tradisional. Para petani arak mengambil langsung nira yang disadap dari pohon kelapa tersebut. Nila tersebut lalu melalui proses fermentasi dan berubah menjadi tuak, yang menjadi bahan baku arak Bali. Terdapat 600 kepala keluarga dari total 951 kepala keluarga di Talaga Tawang yang bermata pencaharian sebagai petani arak. Para petani ini menggantungkan hidupnya pada produksi arak meskipun resiko yang mereka hadapi cukup berbahaya. Ya, petani arak saya. Sudah lama saya petani arak itu mulai saya masuk kelas 6. Kelas 6 SD sudah memanjat kelapa gitu, mencari arak. Biasanya dapat berapa Pak sebagai petani arak di sini? Satu hari gitu. 3 hari saya nyuling, begitu dapat saya
15 botol. Ya, kadarnya yang nomor 1. Dibayar saya jual itu kadang-kadang 300, kadang-kadang 200, begitu aja. Yang nomor 1-nya. Gitu. Tapi sebagai petani arak, menurut Bapak sudah mulai menguntungkan nggak sih ini sebagai produk asli Bali semenjak Covid niki? Merugikan. Karena mengeluarkan itu agak belum laku gitu. Karena Covid niki kan. Dulu yang menguntungkan. Secara khusus, Kepala Desa Talaga Tawang memiliki harapan bagi pemerintah agar tidak serta-merta melarang produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional. Karena hal itu dapat mematikan penghasilan para petani. Nah, jadi harapan kami terkait dengan bagaimana agar ke depan pendistribusian daripada arak ini betul-betul dilirik, diperhatikan oleh pemerintah. Karena kenapa? Satu-satunya mata pencaharian yang ada di desa kami itu adalah memproduksi arak. Dan petani yang saya sampaikan tadi ada sampai 600 kakak. Mereka bertumpu pada penghasilan arak saja. Kalau andai kata pemerintah tegas begitu misalkan, melarang berhentikan produksi arak ini, yang menjadi pertanyaan bagaimana kehidupan masyarakat kami ke depan. Pendapat tersebut amat relevan dengan kondisi Bali, di mana 92% kebutuhan minuman beralkohol di Bali dipenuhi produk impor dan hanya 8% minol yang diproduksi asli di Bali. Artinya, pendapatan cukai minol asli Bali hanya berkisar di angka 1,4 triliun rupiah dari total 7,06 triliun rupiah. Berarti RUU minol ini seharusnya memperhatikan kearifan lokal juga ya Pak? Oh iya, jelas dong. Mau undang-undang itu mau dibuat untuk siapa? Mau membuat undang-undang mengatur siapa? Jadi kalau memang secara nyata ada orang, ada warga, ada masyarakat yang hidup dari proses minuman beralkohol ini harusnya dilindungi. Jadi bukan dihadapkan dengan larangan. Sekali lagi urusan memabukkan ya minum edukasi urusannya, urusan mengedukasi. Badan Legislasi DPR RI pun diharapkan turun langsung ke Bali untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya petani arak dan pelaku usaha yang menggunakan arak sebagai bahan baku produknya. Kegiatan ini dilakukan agar rancangan undang-undang tentang minol dapat melindungi warga negara dari efek negatif minol, sekaligus melindungi unsur masyarakat yang pendapatannya tergantung pada minuman beralkohol tradisional.